Halo anak-anakku semua, bertemu kembali pada kesempatan kali ini ya. Dan kita akan lanjutkan kembali di tema yang kelima ya. Tema kelima masih mengenal ekosistem. Nah, tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selesai. Ya, anak-anakku sekalian, tentunya kalian dalam keadaan yang sehat semua ya. Oke, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 5 ya, yaitu tentang mengenal ekosistem. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, mari kita belajar. Ya, anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas di subtema yang ketiga, yaitu tentang keseimbangan ekosistem, dan kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran keempat sampai dengan keenam ya. Yuk kita mulai. Kita mulai dalam muatan IPS ya. Sejak dahulu kala Indonesia perairannya itu tidak pernah sepi ya, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Nah, kita akan pelajari tentang potensi Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris ya. Kalian tentunya masih ingat ya, Indonesia sebagai negara maritim. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Ya, betul sekali ya, karena jumlah perairannya itu lebih luas dibanding dengan jumlah daratan. Dan kalian juga tentunya masih ingat ya, mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Iya, betul sekali. Karena sebagian besar penduduk Indonesia itu bermata pencarian sebagai petani. Oke, kalian masih ingat ya? Nah, sekarang potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, kalian perhatikan. Ya, sebagai negara maritim potensinya perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah pariwisata bahari yang menarik. Lalu minyak bumi yang melimpah. Serta sumber daya laut yang beraneka ragam. Seperti apa? Ya, seperti sumber makanan laut. Apa saja? Ada udang, ada tuna, dan ada juga rumput laut. Ya. Nah, itu tadi adalah potensi Indonesia sebagai negara maritim. Ya, sekarang perhatikan tentang potensi Indonesia sebagai negara agraris ya. Yang pertama adalah ketersediaan lahan. Jadi lahannya itu sangat luas ya. Lalu yang kedua, tanahnya yang subur. Lalu iklim yang mendukung dan juga tanaman yang unggul. Nah, itu tadi adalah potensi Indonesia sebagai negara maritim dan sebagai negara agraris. Ya, dari potensi Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris ya, itu harus didukung oleh sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat melalui kebutuhannya. Nah, dalam sistem komunikasi dan transportasi itu merupakan salah satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan ekonomi. Jadi memang antara sarana komunikasi dan transportasi itu saling mendukung ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, nah pastilah potensi maritim dan agraris Indonesia itu dapat ditingkatkan. Nah, sehingga akan mengarah pada tercapainya pemerataan kesejahteraan penduduk. Ya, jelas ya anak-anakku ya. Ya, anak-anakku sekalian, dari muatan IPS kita beralih ke muatan PPKN ya, di mana Indonesia itu memiliki begitu banyak keberagaman ya. Nah, salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia itu adalah wawasan Nusantara. Nah, ayo siapa yang tahu di antara kalian apa artinya wawasan Nusantara? Ada yang tahu? Ya, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Ya. Nah, di dalam wawasan Nusantara itu mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Ya. Nah, itu tadi adalah arti wawasan Nusantara. Nah, sekarang apa saja cakupan wawasan Nusantara itu? Ya, perhatikan.
Cakupan wawasan Nusantara itu yang pertama, semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara itu merupakan modal dan milik bersama bangsa, ya. Jadi milik bersama bangsa Indonesia. Lalu cakupan yang kedua itu adalah tingkat perkembangan ekonomi itu haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia. Jadi harus seimbang ya antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Lalu cakupan yang ketiga itu adalah kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara itu merupakan satu kesatuan ekonomi dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Ya, nah itu tadi adalah cakupan-cakupan dalam wawasan Nusantara. Ya, dari wawasan Nusantara kita beralih ke muatan IPA ya. Kalian perhatikan di situ ada gambar. Gambar yang pertama ada seorang memukul kentongan. Lalu gambar kedua ada asap mengepul. Lalu yang ketiga jelas sekali itu adalah peristiwa kebakaran. Sekarang perhatikan. Gambar yang pertama, di sebuah desa dikejutkan dengan suara kentongan yang cukup keras yang berasal dari perkampungan di dekat desa tersebut. Nah, ternyata apa? Terjadi kebakaran di balik bukit dekat perkampungan penduduk itu. Nah, kebakaran yang terjadi itu menyebabkan adanya perubahan keseimbangan ekosistem. Ya, perhatikan gambar di samping ya. Yang gambar di atas itu ada kebakaran hutan. Lalu gambar yang di bawahnya adalah pengerusakan hutan. Ya. Nah, dengan kebakaran hutan dan pengerusakan hutan itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa kegiatan tersebut itu dapat mengurangi habitat hewan. Dan hewan akan kehilangan tempat tinggal dan juga kehilangan sumber makanannya. Nah, dengan rusaknya hutan itu pasti akan mengubah keseimbangan ekosistem hutan. Ya, jelas ya? Ya, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan lanjutkan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan ekosistem. Ya, ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam itu bisa terjadi dengan sendirinya karena alam, memang benar-benar karena alam, ya. Faktor manusia itu berarti yang sengaja dilakukan oleh manusia. Nah, faktor alam itu misalnya seperti apa? Ya seperti bencana alam ya tentunya ya. Bencana alam apa saja? Ya letusan Gunung Merapi, bakaran hutan, badai, tsunami ya, itu merupakan faktor alam. Nah, sedangkan faktor manusia, bencana seperti penebangan pohon di hutan ya, itu karena memang disengaja oleh ulah manusia. Ada juga pembakaran hutan, perburuan liar ya, pertambangan. Terus juga bisa karena pemakaian pupuk buatan yang secara berlebihan, bisa juga pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan ya. Itu semua akan mempengaruhi perubahan ekosistem ya. Jadi kalau faktor alam itu memang terjadi dengan sendirinya ya, dengan alam sendiri, tetapi kalau faktor manusia itu yang memang sengaja dilakukan oleh manusia. Ya, itu tadi adalah faktor yang dapat mempengaruhi perubahan ekosistem. Ya, dari muatan IPA kita akan beralih ke muatan SBDP ya. Sekarang perhatikan gambar yang terlihat. Masih ingatkah kalian kira-kira tari apa itu? Ya, betul sekali, itu adalah tari topeng. Ya, tari topeng. Ayo, kalian masih ingat tidak kira-kira apa properti utama tari topeng? Betul sekali. Properti utama tari topeng itu adalah topeng ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, yuk perhatikan ya, perhatikan gambar topeng-topengnya, bagus-bagus ya. Iya. Nah, topeng itu merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari
kayu, bisa juga terbuat dari kertas ya, atau bisa juga dari bahan yang lainnya. Nah, di wilayah Nusantara topeng itu memegang peranan yang penting. Jadi tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun juga menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat ya. Nah, warnanya pun juga nanti bisa mempunyai arti tersendiri ya. Nah, topeng tadi dikatakan bahwa topeng itu bisa dibuat dari kayu, bisa juga dari tanah liat, bisa juga dari kertas, dan bisa juga dari gips ya. Gips itu seperti semen putih ya. Oke. Nah, bahan yang dapat digunakan untuk membuat topeng ya dari kayu. Nah, itu dibuatnya dengan cara dipahat dan diukir ya, karena kayu. Dan alat-alatnya itu juga ada ya tersendiri, alatnya kalian bisa pelajari di buku kalian. Lalu yang terbuat dari gips. Nah, kalau terbuat dari gips itu biasanya dibuatnya dengan cara dicetak ya. Jadi ada cetakan topeng ya. Jadi ada cetakan topeng, terus gipsnya itu dimasukkan ke dalam cetakan tersebut. Kalau sudah kering itu bisa nanti dilepas cetakannya. Lalu topeng yang terbuat dari tanah liat. Nah, kalau topeng yang terbuat dari tanah liat itu dibuat dengan cara dibentuk ya, dibentuk karena tanah liat itu kan sifatnya lunak ya. Oke. Kalau topeng yang terbuat dari kertas itu biasanya dibuat dengan cara menggunting dan menempel ya. Tentunya kertasnya kertas yang agak tebal ya, agak tebal kertasnya. Ya, tentunya kalian dulu waktu kecil mungkin sering membuat topeng dari kertas gitu ya, dilubangin matanya, terus bibirnya gitu ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat topeng ya. Sudah jelas ya anak-anakku semua ya? Nah, anak-anakku semua, itu tadi adalah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Semoga apa yang sudah kalian terima, apa yang sudah kalian pelajari dapat bermanfaat buat kalian semua ya, untuk menambah ilmu kalian ya. Nah, karena tadi sudah doa pembuka untuk mengakhiri pertemuan ini, pembelajaran ini, kita akan doa penutup ya. Mari kita berdoa. Selesai. Nah, anak-anakku semua, sampai di sini pembelajaran kita dan diakhiri di tema yang kelima, subtema yang ketiga ya, untuk semester ganjil ini, dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan, di waktu yang tidak lama lagi ya tentunya ya. Akan bertemu kembali di tema yang selanjutnya ya. Dan tetap laksanakan protokol kesehatan, jaga kesehatan selalu ya. Dan kalian harus tetap semangat dalam belajarnya meskipun masih dalam masa pandemi ini ya. Semoga di lain waktu kita bisa tatap muka setiap hari ya. Oke anak-anakku semua, salam sehat selalu untuk kita semua dan sampai bertemu kembali. Bye bye.